teori pertukaran sosial, dan teori interaksionisme simbolik. Nah, yang pertama adalah teori pertukaran sosial dari Georg Caspar Homans. Sebagai makhluk sosial, manusia saling mempengaruhi melalui perilaku sosial yang membentuk pola interaksi di antara mereka. Nah, menurut Weber, interaksi ini dapat menimbulkan masalah tertentu. Ketergantungan sosial teratasi melalui proses pertukaran Richard dan Smart. Georg Caspar Homans lahir pada 11 Agustus 1910 di Boston, Massachusetts, dari pasangan Robert dan Abigail Homans. Ia meninggal dunia di Cambridge, Massachusetts pada 29 Mei 1989 diakibatkan penyakit jantung. Nah, sebagai seorang sosiolog Amerika, Homans dikenal sebagai pendiri sosiologi perilaku dan pencetus teori pertukaran sosial. Meskipun berasal dari keluarga yang kaya, ia pernah mengalami masa-masa sulit dan depresi karena menganggur, meskipun ia tidak pernah merasakan kemiskinan. Asumsi-asumsi dasar dan metodologi teori pertukaran sosial yang diajukan oleh Homans pada tahun 1974 sebagaimana dikutip oleh Pradhan Nawati berlandaskan pada asumsi dasar cost dan reward. Dalam hal ini, peran sosial mengandung prinsip distributif, yaitu imbalan yang diterima harus sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang selalu mempertimbangkan untung dan rugi dengan pilihan yang didasarkan pada konsep cost dan reward. Individu akan menilai bahwa keuntungan yang lebih besar seharusnya lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu teori sosial Homans, di mana proposisi-proposisi yang diajukan oleh Homans adalah yang pertama, proposisi sukses. Homans mengemukakan beberapa hal terkait proposisi sukses dalam teori pertukaran sosial, di mana salah satunya yaitu mereka mendorong pemberian hadiah untuk mengulangi perilaku tersebut. Hal ini memiliki batasan karena pada titik tertentu individu tidak bisa terus-menerus bertindak. Yang kedua, prosesi pendorong, di mana seseorang hanya akan mengulang perilaku yang berhasil di masa lalu dalam kondisi yang serupa. Yang ketiga yaitu posisi nilai, di mana Homans mengenalkan konsep reward dan punishment. Reward merujuk pada yang dianggap bernilai positif, di mana semakin besar ganjaran yang diterima, akan semakin besar kemungkinan tindakan itu akan diulang. D. Proposisi kejenuhan, di mana Homans memperkenalkan dua konsep, yaitu kerugian yang hilangnya penghargaan karena tidak melakukan tindakan alternatif, dan keuntungan yang mengacu pada penghargaan yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang dialami. Nah, proposisi persetujuan, di mana bila seseorang mendapatkan apa yang ia harapkan, ia akan menjadi kecewa dan frustasi. Kekecewaan mengacu pada kejadian internal maupun eksternal yang dapat diamati oleh aktor itu sendiri dan orang lain. Nah, proposisi terakhir yaitu proposisi rasionalitas, di mana seperti dalam ekonomi, aktor yang bertindak sesuai dengan prinsip rasionalitas berusaha untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh. Nilai sebuah penghargaan akan berkurang jika seseorang merasa sulit untuk mencapainya, sementara penghargaan akan lebih bernilai jika dianggap lebih mudah didapatkan. Kritikan terhadap 6 proposisi Homans yang fokus pada perilaku individual muncul dari penganut paradigma fakta sosial yang berpendapat bahwa teori tersebut mengabaikan struktur sosial yang lebih besar. Kritikan lain yang diberikan oleh Parson adalah bahwa Homans memakan perilaku manusia dengan perilaku binatang dalam merespon tawaran yang menjadi dasar teori analoginya. Selain itu, prinsip Jukan Homans dinilai tidak dapat menjelaskan
sistem aksi yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan penting dalam sosiologi yang muncul setelah teori aksi action theory yang dipelopori oleh Max Weber. Pendekatan ini lahir sebagai reaksi terhadap teori behaviorisme radikal dikemukakan oleh John B. Watson. George Herbert Mead, seorang pemikir besar dalam ilmu sosial, lahir di kota kecil Hadley, Massachusetts pada tahun 1863. Karir akademiknya dimulai di Auburn College, Ohio, dan setelah mengajar di universitas, ia akhirnya menerima undangan John Dewey untuk pindah dari Universitas Michigan ke Universitas Chicago. Di Chicago, Mead mulai membangun fondasi bagi perspektif teoretis yang kemudian dikenal sebagai teori interaksi simbolik. Mead mengembangkan ide-ide revolusionernya yang menganggap bahwa masyarakat terbentuk melalui interaksi simbolik antara individu, di mana setiap orang tidak sekedar berfungsi sebagai penerima stimulus, tetapi juga aktif menciptakan makna dalam proses komunikasi dengan orang lain. Nah, ciri khas dari interaksionisme simbolik adalah hubungan antara individu dalam masyarakat yang berlangsung melalui komunikasi dengan penggunaan simbol-simbol yang diciptakan oleh mereka. Interaksionisme simbolik dapat didefinisikan secara implisit melalui gerak yang mencangkup suara atau vokal, gerakan fisik atau isyarat, serta ekspresi tubuh. 3 ide dasar interaksi simbolik adalah sebagai berikut. Pikiran Mead merujuk pada kemampuan individu untuk menggunakan simbol yang memiliki makna sosial yang sama, yang hanya dapat berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Pikiran individu terbentuk dan dipengaruhi proses komunikasi dan interaksi sosial. Yang kedua adalah diri, adalah kemampuan individu untuk merefleksikan dirinya sendiri berdasarkan penilaian atau sudut pandang orang lain, di mana teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa diri terbentuk melalui hubungan sosial dan bagaimana individu dipahami oleh orang lain lingkungan mereka. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat, merupakan jaringan hubungan sosial yang diciptakan dan dibangun oleh individu dalam interaksi mereka. Setiap individu terlibat aktif dalam perilaku yang mereka pilih dan berperan dalam konstruksi sosial yang pada akhirnya mempengaruhi proses peran mereka dalam masyarakat. Kritik terhadap teori interaksi simbolik sering dianggap sulit untuk dirangkum karena memiliki banyak implikasi yang beragam. Teori ini berasal dari berbagai sumber, disiplin ilmu, namun tidak ada satu sumber pun yang dapat memberikan penjelasan tunggal tentang isi dari teori ini. Interaksi simbolik menghadapi kritik terkait masalah determinisme, di mana teori ini seolah menyiratkan bahwa individu tidak memiliki banyak pilihan dan hanya bisa memandang dunia sesuai cara yang telah ditentukan. Masyarakat terbentuk, dipertahankan, dan diubah melalui kemampuan manusia dalam berpikir, mendefinisikan, melakukan refleksi, evaluasi. Kemampuan ini berkembang melalui interaksi sosial yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dan berkomunikasi dalam memahami peran mereka dalam masyarakat. Dengan interaksi sosial, manusia dapat mendefinisikan norma, nilai, dan peran dalam masyarakat, serta mengevaluasi dan melakukan perubahan
perubahan ketika diperlukan. Proses ini juga berlaku dalam lembaga seperti pendidikan yang terbentuk dan berubah sesuai dengan perkembangan kemampuan aktor-aktor yang terlibat dalamnya. Dengan demikian, internal memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan dan perkembangan masyarakat.